Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita selengkapnya. Alarm mobil bunyi, pencuri modus pecahkan kaca lalu gagal. Aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca kendaraan terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pencurian dengan pemberatan atau curat tersebut terjadi di halaman parkir sebuah rumah makan yang ada di Jalan Pangeran di Ponorogo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Senin 27 September 2021. Dari rekaman CCTV tampak pelaku seorang diri turun dari sepeda motor jenis Honda Scoopy warna silver, lalu pelaku memarkirkan motor di samping mobil Toyota Sienta BE1266CL milik korban. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat masuk ke dalam rumah makan tersebut. Tak lama pelaku terlihat keluar dan menghampiri mobil di parkiran. Lalu dengan cepat pelaku memecahkan kaca bagian belakang mobil. Namun seketika itu juga alarm mobil bunyi. Alarm yang berbunyi itu sehingga memicu kecurigaan warga sekitarnya. Pelaku yang menyadari aksinya ketahuan segera meninggalkan lokasi tersebut. Pelaku tak sempat mengambil uang atau barang dari dalam mobil. Belakangan diketahui mobil milik Amrullah Suhirman, warga Raja Basaraya, Bandar Lampung. Saat itu korban diketahui sedang makan siang di restoran tersebut. Dirinya kaget tiba-tiba alarm mobil miliknya berbunyi. Meski pelaku berhasil kabur, beruntung uang tunai senilai 124 juta di dalam mobil gagal diambil pelaku. Korban menuturkan sebelumnya mampir ke rumah makan itu, dirinya lebih dulu melakukan transaksi tarik tunai di sebuah bank wilayah Teluk Betung. Korban mengaku sudah dibuntuti pelaku sejak keluar dari bank tersebut. Saat itu korban dengan menenteng kantong warna hitam yang berisikan uang tunai. Meski tak ada barang berharga yang hilang, korban merinci total kerugian mencapai 2 juta rupiah. Ini dikarenakan kaca belakang mobil dipecahkan oleh pelaku. Terpisah Kareskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya korban sudah menjalani BAP, penyelidik guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Devi menambahkan pihaknya masih mendalami keterangan korban dan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Kejari tak mau menuntut pria curi getah karet untuk beli susu. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Timur menghentikan penuntutan terhadap perkara pencurian getah karet di Lampung Timur pada Rabu 29 September 2021. Penghentian tersebut berdasarkan kejadian restoratif terhadap perkara pencurian getah karet senilai 600.000. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Timur, Ariana dengan didampingi Kasih Pidiu Mary H. Putra serta Kasih Intelijen M.A. Kodari mengatakan telah menghentikan penuntutan tersebut. Menurutnya, Eksan melakukan pencurian itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yakni membeli susu untuk kedua anaknya yang masih berumur 2 tahun dan 8 tahun. Ariana mengatakan sebelumnya dilakukan kegiatan restoratif justice. Saksi korban dan tersangka telah sepakat untuk berdamai dengan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh kepala desa, orang tua korban, dan tokoh masyarakat pada Selasa 21 September 2021 lalu. Ariana juga mengungkapkan kegiatan restoratif justice ini dilakukan sesuai dengan peraturan kejaksaan, yaitu nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ariana mengungkapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dengan begitu menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Berita selanjutnya datang dari plat besi penutup Draisne dicuri di Jalan Antasari di Bandar Lampung. Plat besi penutup gorong-gorong atau saluran Draisne di depan kantor Lion Parcel Jalan besi penutup gorong-gorong saluran di Draisne di Jalan Kantor Lion Parcel, Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung hilang dicuri. Pencurian tersebut terjadi pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 4:48 waktu Indonesia bagian Barat. Rekaman CCTV menunjukkan kedua orang pelaku datang mengendarai motor yang dilengkapi keranjang. Keranjang tersebut digunakan pelaku untuk menaruh plat besi yang diperkirakan berukuran sekitar 50 x 50 cm. Menurut keterangan salah satu staf kantor, Anwar 28 tahun, ia mengatakan hilangnya penutup drainase diketahui karyawan saat pagi harinya. Setelah dicek CCTV, ternyata plat penutup drainase tersebut diangkut oleh dua orang pelaku pencuri. Setelah berhasil mengangkat penutup drainase, pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Anwar mengatakan besi dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu ia dilihat dari CCTV mereka pergi ke arah bypass. Anwar menambahkan pihaknya tidak berniat melaporkan peristiwa itu ke aparat kepolisian, lantaran nominal kerugian yang ditaksir tidak begitu besar. Namun Anwar mengaku peristiwa itu cukup membuat resah. Sementara itu Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Doni Arianto melalui Kanit Reskrim Ibda Kusnadi mengatakan belum menerima informasi tersebut. Pihaknya akan menelusuri informasi tersebut dari keterangan warga melalui Babin Kansamas setempat. Berita selanjutnya datang dari pemuda di Lampung Tengah yang temukan jasad di semak-semak. Seorang warga ditemukan tergeletak di ruas Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Sumatera, Terbanggi Besar pada Rabu 29 September 2021. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh Hengki Hermawan, warga Terbanggi Besar sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat saat ia melintas di tempat kejadian perkara. Menurut Hengki, saat itu ia melintas dengan mengendari sepeda motor dari arah Terbanggi Besar menuju salah satu pabrik tempat ibunya bekerja. Ia melanjutkan saat itu dirinya beserta sang ibu mendekati motor tersebut dan ternyata dari balik semak-semak ada seorang yang dalam keadaan terlentang di rerumputan. Setelah peristiwa penemuan sesosok pria di ruas Jatim, Sumatera ditemukan, akhirnya jenazah diketahui merupakan Abdullah Jauhari, 70 tahun. Abdullah Jauhari merupakan warga kampung Terpanggi Besar, Kecamatan Terbanggi, yang memiliki gelar adat Ngediko Kepala Ratu. Zul, salah seorang warga Terbanggi Besar mengatakan Abdul Jauhari memang kerap beraktivitas pagi hari dan melintas di kawasan tersebut. Namun begitu, ia tak tahu pasti mengapa korban meninggal dunia dan apa yang menjadi motif sehingga korban ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Yukum Medical Center atau YMC di kawasan Yukum Jaya. Menurutnya keterangan sejumlah saksi yang enggan disebutkan namanya, kondisi korban mengalami luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Tusukan dan sabetan senjata tajam tersebut berada di bagian tubuh, bagian badan, tangan, dan lengan. Tim Inavis Satuan Reskrim Kriminal Polres Lampung Tengah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kebakaran ruko sembako di Tanjung Bintang.
Warga Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, digegerkan oleh kobaran api di salah satu rumah warga. Di kebakaran kejadian itu di rumah warga di Jalan Sri Bungur, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu 29 September 2021, sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Damkar Lampung Selatan Muturidi Ismail melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, mengatakan 2 unit mobil damkar dan penyelamatan diterjunkan untuk memadamkan api yang terjadi di Tanjung Bintang. Ruli mengatakan tim damkar dan penyelamatan dari Pos Natar telah diterjunkan ke lokasi kebakaran. Ia menambahkan jumlah personil yang turun sebanyak 12 orang. Sekilas dari video amatir yang dikirim oleh warga terlihat kobaran api yang cukup besar. Kapolsek Tanjung Bintang AKBP Variana Arista mengatakan timnya sudah terjun ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Petugas kepolisian berupaya mencari tangki air maupun sumber air dari rumah warga untuk memadamkan api. Karena petugas damkar diterjunkan dari Kecamatan Natar yang cukup jauh dari lokasi. Kebakaran yang melanda sebuah ruko sembako di Tanjung Bintang di Lampung ini diperkirakan menyebabkan kerugian material bagi korban sebanyak 450 juta rupiah. Varia mengatakan bangunan yang terbakar merupakan ruko sembako milik warga bernama Harno. Diduga kebakaran tersebut diakibatkan oleh korsleting listrik. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang melihat kejadian awal kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun akibat peristiwa ini kebakaran tersebut. Pengendara motor meninggal, diduga korban tabrak lari Jalinbar Pringsewu. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan lintas barat atau Jalinbar Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan menewaskan seorang pengendara sepeda motor berinisial GIR, 20 tahun, warga Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Warga sekitar, Sri, yang ditemui Tribun Lampung mengaku sempat mendengar suara benturan keras. Begitu Sri keluar rumah, tidak melihat ada mobil yang berhenti. Dia hanya melihat sosok orang yang sudah tergeletak di tepi seberang jalan. Sri pun mengaku tidak berani melihat, dia memperkirakan sosok yang tergeletak tersebut telah meninggal dunia. Sejumlah warga lainnya memperkirakan bila korban berkendara dari arah Bandar Lampung menuju ke Pringsewu. Eko mengetahui ketika lokasi itu sudah ramai dengan warga yang berkerumun melihat kondisi korban. Menurut dia, saat itu korban sudah dalam posisi meninggal dunia dengan kondisi cedera kepala berat. Diperkirakan GIR merupakan korban tabrak lari. Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi kecelakaan lalu lintas ini langsung menuju ke lokasi kejadian. Kemudian mengevakuasi jenazah dan kemudian motor korban ke tempat pelayanan kesehatan. Pada lokasi kejadian, tinggal tersisa timbunan pasir yang menutupi darah tercecer di tepi jalan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lalu lintas peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Berikut video wawancara dengan warga sekitar. Rabin. Bu, tadi ada yang kecelakaan di sini ya, Bu? Ya, ya udah nggak apa-apa, Bu. Tadi Bu, dengarnya gimana Bu, taunya? Cuma kedengeran mobil damkar lewat. Udah gitu aja. Terus ada suara benturan. Terus keluar nggak ada kendaraan, cuma ada orang geletak sama itu. Orang geletak. Setelah itu dari pihak kepolisian datang ke sini ya, Bu? Iya, ada yang balik. Oh, korbannya dievakuasi. Iya,
Sudah dievakuasi ya Bu? Iya. Kondisinya tadi gimana Bu? Kalau kondisinya saya nggak berani lihat. Oh, diperkirakan meninggal atau Tinggal di tempat langsung. meninggal di tempat langsung. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri dan sampai jumpa.